Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan na'imin wasyakirin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa la rasulah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil bi'dati wan nahda, amma ba'du. Ya ayyuhal akhibba wal akhibbat rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini adalah kajian tentang tanwim, intonasi, di mana intonasi ini sesuatu suara yang menyertai sebuah kalimat, maka kedudukannya adalah kedudukan yang kedua, tsanawiyah atau sekunderi, tidak primer, karena dia mengikuti, melingkupi satu kalimat dalam beberapa versinya. Misalnya kalimatnya kalimat berita takririyah, maka mempunyai intonasi yang lain dengan yang lain. Seperti misalnya Muhammad hadirun, ada apa namanya, intonasi yang ke bawah, Muhammadun hadirun. Bisa juga intonasi yang ke atas, misalnya kalau jumlahnya jumlah istifhamiyah, Muhammadun hadirun misalnya. Jadi macam-macam. Begitu juga kalau kalimat fi'il amar, interpretatif ya, interpretatif apa ya bahasanya ya, kalimat perintah itu juga mempunyai intonasi yang lain dengan model-model kalimat yang lain. Misalnya RJ agak apa namanya, agak ketinggi, RJ misalnya gitu, dan sebagainya. Itulah fungsi daripada tanwim, fungsi daripada tanwim. Ya, jadi tanwim itu suara yang menyertai sebuah kalimat dan bermacam-macam. Apakah kalimatnya itu kalimat berita atau kalimat imperatif, namanya kalimat merintah, atau kalimat tanya misalnya istifham. Itu mempunyai model-model apa namanya, model-model intonasi itu sendiri. Halaman berapa Pak? 546. Iya. Oke. Wa marra'yu fi uslubi ta'ajjub fil arabiyah. Begitu juga kalau kalimatnya kalimat ta'ajjub. Ma aksanal samaa, ma aksanal jabala, ma aksanal jawwa, akan tinggi belakangnya, intonasinya ke atas. Dan intonasi itu tidak bisa ditulis, tidak ditulis mana. Jadi yang namanya suara itu kan ada dua, ada segmental, al-qit'iyah bahasa Arabnya, ada yang supra-segmental, yaitu vokal qit'iyah. Yang bisa ditulis itu yang segmental, konsonan ataupun vokal. Adapun yang menyertai seperti intonasi atau penekanan, stres atau waqfah atau tul dan sebagainya, itu semuanya tidak ada di tulisan. Ya, itu ada dalam bahasa yang diucapkan. Makanya bahasa tulisan itu tidak sempurna. Yang sempurna itu adalah bahasa lisan. Karena bahasa lisan itu disertai intonasi, disertai suara-suara yang kita namakan dengan supra-segmental, ya, bukan yang segmental. Misalnya ta'ajjub itu mempunyai intonasi tersendiri. Ma aksanal jawwa misalnya begitu. Ma maqila an khawasid tarkibiyah wal i'rabiyah fala munasab minal aud ila khawasid sautiyah wa ala qimmatiha at-tanghim wal laun al-musiqi alladhi yaqtadi tasnifahu uslubat ta'ajjub. Jadi namanya uslub ta'ajjub,
heran biasanya memakai, kalau dalam nahwu itu memakai kata ma-nya namanya ma ta'ajjubiyah. Kalau di i'rab ma-nya itu mubtada, kemudian fi'ilnya itu harus dibentuk af'ala. Jamil menjadi ajmala, ma ajmala, hasanun menjadi aksana. Itu fi'il dan fa'il, fa'ilnya harus mustatir, disimpan. Itu wujuban, tidak jawazan. Harus wajib disimpan. Itu jumlah fi'il dengan fa'ilnya itu menjadi khobar. Nah, isim setelah fi'il itu harus mansub karena dia maf'ul bih. Itu uslubnya nahwu. Uslubnya nahunya nahwu tradisional. Kalau kita heran kepada sesuatu, ta'ajjub pada sesuatu, maka diberikan, ini ada dua ya, ta'ajjub. Caranya dua. Dalam nahwu ya. Ada yang ma'af'ala, alangkah. Ada yang af'il bi. Af'il bi. Misalnya alangkah baiknya udara ini. Maka kalau yang pertama ma'af'ala ma'aksana al-jawa. Ma'aksana al-jawa. Nah, nadanya tinggi, ma'aksana al-jawa. Nagmanya nagma so'idah, naik. Ma'aksana al-jawa. Alangkah indahnya udara ini. I'rabnya ma ini namanya ma ta'ajjubiyah, bukan ma nafi, bukan ma tidak, tapi alangkah. Nah, itu isim dan letaknya di permulaan itu menjadi mubtada. Aksana itu fi'il dari kata-kata hasanun. Nah, setiap fi'il harus menyimpan, harus punya fa'il. Fa'ilnya mana? Tersimpan dia, mustatir. Tapi wajib disimpan, tidak boleh diunjulkan. Makanya fa'ilnya adalah huwa mustatir wujuban, bukan jawazan. Nah, jumlah fi'il aksana dengan fa'ilnya huwa itu menjadi khobarnya ma. Adapun al-jawa, mengapa khobarlah al-jawa? Karena dia maf'ul bih. Ada fi'il, fa'il, ada maf'ul bih. Ma aksana al-jawa. Tapi Tamam Hasan atau siapa ya? Menggolongkan ma'aksana ta'ajjub ini kepada klasifikasi kata tersendiri dan yang disebut dengan uslubul khos dalam Ibrahim As-Samarra'i. Al-uslubul khos, ya uslub untuk ta'ajjub, maka disebut dengan uslubul khos. Kalau dalam Tamam Hasan disebut dengan khawalif, yang nyeleneh, yang tidak sama dengan yang lainnya, yukhalif, al-khawalif, yaitu ma'af'ala. Jadi ma'af'ala itu merupakan menjadi satu kesatuan, tidak bisa ma'mubtada, tapi ma'af'ala itu termasuk kata atau idiomatik yang khawalif, atau oleh Ibrahim As-Samarra'i disebut sebagai uslubul khos. Ya, sudah. Untuk ta'ajjub bisa ma'af'ala, bisa af'il bi. Ya, misalnya ini ya, alangkah indahnya udara itu, alangkah bagusnya udara itu, bisa af'il bi aksin. Nah, aksin bil jawi. Nah, yaudah. Apa artinya aksin bil jawi? Bukan baiklah, enggak, ya alangkah baiknya udara itu. Dengan siro af'il bi. Apa artinya ma'aksana jawa? Alangkah bagusnya udara itu sama. Cuman dia pakai ma'af'ala, disifat pakai fi'il amr af'il bi. Aksin bil jawi. Maka i'rabnya ya apa? Kalau orang modern mengatakan ini khawalif sudah. Aksin bi khawalif. Sudah,
Ini untuk ta'ajjub. Nah, kita kembalikan kepada kitab. Yang dibahas adalah intonasinya. Nah, bagaimana intonasinya? Naik ke atas. Ma'aksanal Jawa. Ma'aksanal Jawa. Nah, disinilah problemnya agak tersingkap. Ketok bohongnya, ketok dibuat-buat, tidak nyata. Yaitu tentang lahirnya ilmu nahwu. Dan dikatakan pendirinya adalah Abul Aswad Ad-Duwali. Abul Aswad Ad-Duwali itu mempunyai anak perempuan yang bilang sama bapaknya, Abul Aswad Ad-Duwali, Ma'asana samai. Ma'asana samai. Apa artinya ma'asana samai? Bapaknya tanya, apa yang kamu maksud? Ta'ajjub atau memberitahukan? Nah, kalau ta'ajjub, sekalipun eroknya salah, tapi intonasinya nggak bisa bohong. Mesti ma'asana samai. Sekalipun nggak ma'asana samai. Sini kelihatan kebohongannya ceritanya. Sekalipun i'rabnya salah, tetapi intonasinya tidak bisa dibaca ma'aksana samai, ma'aksana sama'u, dan nanti bisa ma'aksana sama. Kalau ma'aksana sama'u, udaranya tidak bagus. Bilangnya mesti ma'aksana sama'u, datar aja. Karena jumlah takririyah, jumlah khobariyah. Atau kalau mudhaf dan mudhaf ilaih ma'aksana samai. Tapi kalau yang dimaksud ta'ajjub, sekalipun harokatnya salah, tapi intonasinya tidak bisa, tetap ma'aksana samai. Jadi kelihatan kalau cinta ini dibuat-buat. Nah, karena salah memberikan harokat u, a, i, maka Abul Aswad mendapat perintah dari Imam Ali untuk melanjuti. Imam Ali bilang unhu. Nah, ada babul fa'il, babul maf'ul dan sebagainya. Jadi dapat perintah, Abul Aswad kan dia muridnya Imam Ali, maka dapat perintah untuk membuat ilmu nahwu, bahwa nahwu itu ada fa'il, maf'ul dan seterusnya. Ini kelihatan bohongnya juga. Karena apa? Karena di zaman itu belum ada klasifikasi fungsional, belum ada. Hadis pun tidak disusun seperti hadis Bukhari, bab per bab, bab toharo, bab sholat, bab zakat, tidak ada. Pada waktu itu yang ada adalah perawinya yang disebut dengan musnad. Jadi setiap hadis itu ditulis berdasarkan urutan-urutan siapa yang meriwayatkan. Bukan bab per bab, bab toharo, bab wudu, bab sholat, tidak. Karena pada waktu itu belum ada satu pemikiran tentang klasifikasi bab. Nah, kalau Imam Ali menyuruh Abul Aswad Ad-Duwali untuk mengklasifikasi ini bab fa'il, ini maf'ul, kelihatannya bohong juga. Kelihatannya bohong juga. Ya sudah, rasanya Abul Aswad Ad-Duwali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Abul Aswad Ad-Duwali. Abul Aswad Ad-Duwali. Jadi tanwin itu mempunyai apa? Karakteristik tersendiri, yaitu kalau ta'ajjub dia naik, kalau berita dia turun, ya, kalau perintah dia naik lagi dan sebagainya. Itu semuanya adalah suara-suara yang menyertai satu ujaran yang variasinya itu berdasarkan klasifikasi bentuk kalimatnya, apakah khobariyah atau takririah ataukah ta'ajjubiyah ataukah istifhamiyah dan sebagainya, mempunyai satu model-model musik atau suara yang menyertai kalimat tersebut.
tapi tidak bisa ditulis karena itu merupakan suprasegmental vokaloid ya. Yang ditulis itu yang segmental, yaitu konsonan dan vokalnya saja. Dalam bahasa manapun di dunia itu tidak ada yang intonasi itu ditulis, tidak ada. Tidak ada, cuman membantu bagi pelajar. Kalau sampai melihat buku bahasa Inggris 900 itu ditulis tanda-tanda seperti itu. Bahasa Arab ono. Wala alama naquluhuna yudzakiruna bi qissati ibnati Abil Aswad ini ono ma'a abiha. Ya, anaknya putrinya Abul Aswad dengan bapaknya khina alqat ala masami'i ibaratahal masuro ma ajmalus samai. Anaknya Abul Aswad Ad-Duwali, anak perempuannya itu melemparkan pada pendengaran bapaknya yaitu kalimat seperti ini, ma ajmalus samai. Ya, ma ajmalus samai. Apa yang dimaksud ma ajmalus samai? Ta'ajubkah atau beritakah dan sebagainya. Faqala nujumuha. Oh, yang dimaksud ajmalus samai itu bintang-bintangnya. Faqalat ma ila hadza qasadtu. Enggak, ini yang aku maksud. Wa inama aradtu an ata'ajjaba min jamaliha. Tapi yang saya maksud adalah saya takjub akan keindahan langit itu. Ya. Faqala rajul faquli idzan ma ajmalas samaa. Kelihatan bahwa sekalipun harokatnya salah, i'rabnya salah, tapi intonasinya nggak bisa. Tetap sekalipun ngomongnya ma ajmalus samai, tapi yang dimaksud ta'ajub mesti ma ajmalus samai. Intonasinya sekalipun i'rabnya salah. Nah, dari sinilah maka timbul ilmu nahwu, pentingnya harokat. Di mana Abul Aswad itu menerima perintah dari Imam Ali untuk membuat bab fa'il, maf'ul dan sebagainya. Kelihatannya ada bohongnya karena di waktu itu kalau Abul Aswad itu meninggal tahun 78-an Hijriah. 78-an Hijriah itu belum ada buku-buku hadis yang dibukukan berdasarkan bab, tidak ada. Seperti buku Bukhari itu sudah ada bab itu kapan? Setelah 100 tahun baru ada. Mulai zamannya Imam Bukhari ada babul thahara, babul wudu, babul ini sebagainya, ada bab-bab. Sebelum itu tidak ada. Kalaupun ditulis itu ya berdasarkan musnad isnad, makanya kitabnya dinamakan Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal, musnad. Yang ditulis itu yang urut itu adalah perawinya. Makanya kitabnya dinamakan musnad. Belum ada ide tabwib membuat bab-bab itu, tidak ada. Nah, kelihatannya ini diriwayatkan oleh Syiah karena apa? Imam Ali itu untuk membesarkan nama Imam Ali biar kelihatan Imam Ali itu intelektual. Makanya diriwayatkan dari Imam Ali ya. Itu masalah politik aja. Masalah bahasa ya sudah. Sekalipun salah harokatnya, tetapi lagunya tidak bisa. Tetap ma ajmalus samai, tetap ta'ajub. Ma ajmalus samai mesti begitu. Sekalipun salah Nah, kelihatan bohong. Kelihatannya bohong. Dibuat-buat supaya timbul ilmu nahwu. Itu aja. Harus kritis. Nah, ilmu itu harus kritis. Sudah ya, maka ma'ajmalas samaa. Wa yabdu lana min jumlatil qissa annal bunya struktur anak apa ya? Budi ya. Bunanya apa? Anak bunaya. Iya nya tasdid. Anak bunayata itu. Jadi anak perempuan itu lam tuwafik, tidak setuju dengan kalimat
dengan musik, dengan apa namanya, dengan ibarah yang apa namanya, yang diucapkan seperti itu, li uslubi ta'ajjub wa atat bihi ala wajhin yunasibul istifham. Jadi diucapkan seakan-akan dia itu tanya, ma'ajmalus sama, apa itu yang indah di langit? Makanya dijawab nujumuha. Enggak, bukan itu. Walakin nani uridu an ata'ajjab. Tapi yang saya inginkan adalah ta'ajjub. Uslubut ta'ajjub. Jadi ada ujaran, ada suara-suara yang mengikuti ujaran. Kalau diperluas lagi, yang mengikuti ujaran itu bukan lagi suara lagu, musik, tidak, tapi juga gestur. Kalau sekarang orang Arab panggil dalhib, al-an, gini. Kalau kemarin dia begini, RJ, itu begini awas apa? Nolong Arab ini, itu ngancam loh. Nah ini kan enggak nih, RJ. Tapi kalau orang Arab gitu, itu ya ini namanya gestur, kenastik. Jadi yang mengikuti ujaran itu tidak hanya lagu, intonasi, tapi juga gestur, harokat anggota badan. Apakah dahinya mengkerut, apakah matanya melotot, maka itu ikut juga gestur. Makanya bahasa yang sempurna itu adalah bahasa verbal, bahasa ucapan. Dia akan ada. Nah ditulis gak ono tangannya. Gak ono tulisan. Lam tuwafiq fi ada ibarah bilaunil musiqi al-munasib li uslubi ta'ajjub wa atat bihi ala wajhin yunasibul istifham. Dia tidak melafalkan kata-kata ma'ajmalus sama itu dengan apa ya? Dengan ta'ajjub, tapi dengan istifham. Wa min thamma kanat ijabatul walid bi qaulin nujumuha. Nujumuha ini juga ada intonasinya. Ma'ajmalus sama itu kan dia ucapkan tidak dengan ta'ajjub tapi istifham. Makanya dijawab oleh bapaknya Abul Aswad, nujumuha. Wa hiya al-ijabah al-munasibah li su'al. Ya, karena istifham itu soal. Nujumuha wa hiya al-ijabah al-munasibah li su'al. Lama adraka maksudah, tapi ketika bapaknya itu tahu yang dimaksud, ya, ada al-ibarah tasdiqan laha bilaunin. Loh, apa mati ya? Walama adroka maksudah, apa adroka itu? Adroka itu menjangkau atau memahami. Ketika memahami apa yang dimaksud, bahwa tidak tanya tapi ta'ajjub. Walama adroka maksudah ada al-ibarat tashihan laha. Ya, kemudian diberikan ujaran yang untuk mengoreksi yang pertama, bilaunin musiqiyyin mukhtalif, dengan lagu, dengan warna musik yang berbeda. Walaun alladhi yanmazu bi uslubut ta'ajjub. Jadi warna suara yang membedakan dengan uslubut ta'ajjub. Yanmazu itu yatamayazu, yamtazu. Wa ma'na hadza bi kulli wudu' anna hunaka farqan fi talwin al-musiqi ay at-tanghim baina khitabil istifham wa uslub ta'ajjub. Bahwa di situ ada beda musiknya antara intonasi tanya atau intonasi uslub ta'ajjub. Wa anna Abul Aswad bidauqihi al-lughawi
Al-asil kana yudriku hadzal farqa fa fa'ala ma fa'ala taujihan li ibnatihi wa ta'qidan li hadzal tarwin al-mukhtalif bi ikhtilafil anmat at-tartibiyah. Oleh karena itu maka Abul Aswad memperingatkan kepada anaknya bahwa setiap model ujaran itu ada suara-suara yang mengikuti warnanya. Apakah itu istifham, apakah itu ta'ajjub, apakah itu takririyah, khobariyah dan sebagainya. Bikhtilafil anmat atau kibiyah. Anmat itu apa? Jamak namat. Namat itu apa? Model. Model struktur yang berbeda. Model struktur yang berbeda. Wa maqamatiha al-ittisaliyah, bukan saja model strukturnya, apakah istifham, apakah khobariyah ataukah ta'ajjub, tapi juga konteksnya, konteks informasinya, konteks komunikasinya. Lihat konteksnya. Wa maqamatiha al-ittisaliyah. Wa maknahu fin nihayah, kesimpulannya akhirnya anna li uslubi ta'ajjub namatan khasan minat tanghim, bahwa kalau ujaran itu ta'ajjub maka mempunyai model tertentu daripada tanghim yang faridu bihi, ya, yang berbeda. Wala yumkinu famuhu au isti'abu ala wajhi sahih illa bihaqiqat bitahqiqihi nutqan wa adaan. Maka tidak bisa dipahami atau dimengerti dengan benar kalau tidak diwujudkan pengucapannya dengan lakunya. Sekalipun i'rabnya salah, ma ajmalus sama, tetap itu uslubnya uslub ta'ajjub sekalipun i'rabnya. Kalau itu tadi kan apa namanya? Berdasarkan i'rabnya. Kalau ta'ajjub itu ya ma ajmala terus as-samaa, setelahnya itu fathah. Itu pandangan struktur. Tapi pandangan ilmu aswad tidak begitu. Yang penting adalah sekalipun i'rabnya salah tetapi tanwirnya tidak bisa dibohongi. Beda antara takon, beda tanwir ta'ajjub, beda. Tanwir itu kalau khobari atau takri beda. Wal ma'ruf anna ulama al-arabiyah, ilmuwan Arab fil qadim zaman dulu, wa man sara ala tarbihim minal muhdatsin, dan juga orang-orang terdahulu dan orang-orang yang orang-orang modern sekarang, yufassiruna al-ikhtilaf fil uslubaini bil ikhtilaf fi awjihil i'rab. Naqulu na'am al-i'rab amilun muhim fit tafriq baina binyatit taraqi. Orang-orang terdahulu memahami apakah itu ta'ajjub, apakah itu jumlah takririyah, apakah jumlah istifham, itu hanya dilihat dari i'rabnya saja. Kalau ma'ajmalus sama'i berarti itu bukan ta'ajjub. Padahal dalam ta'ajjub, kalau orang modern itu ada yang menyertai warna musiknya. Warna musiknya yaitu naik, ma'ajmalus sama'i, ma'ajmalus sama'a. Sekalipun salah, ma'ajmalus sama'i, tetap ta'ajjub. Sekalipun i'rabnya sama. Tapi orang-orang terdahulu dan beberapa orang modern yang masih berpikiran lama itu menyandarkan bentuk atau uslub jumlah itu, uslub kalam itu kepada i'rabnya. Ini tidak benar. Ya, memang i'rab amilun muhimun, merupakan faktor penting fit tafriq baina binyatit taraqib, antara satu struktur dengan struktur yang lain. Itu i'rab ya, oke lah, penting.
Wa amaratu sihhatiyad dakhiliyah. I'rab itu hanya dibutuhkan benar secara internal saja. Tetapi ketika diujarkan sebagai alat komunikasi tidak bisa dilihat daripada struktur dalamnya saja. Sihhatiyad dakhiliyah. Walakin hadil binyat katsiran ma tatasabah wa tatamatal kama fi khalatina hadhihi. Wa min thamma nahtaju ila ma yamnahuwa sihhatuha al-kharijiyah. Jadi kita butuh memberikan label benar tidak saja secara internal tapi benar eksternal juga. Yaitu dilihat dari apa? Dari apa? Dari tanggimnya. Ya, dari tanggimnya. Inna tahtaju ila tila min anwanin mukhtalifah yufarriqu baina wa yumayyizu ba'daha min ba'd. Bahwa satu ujaran jumlah itu butuh cet, tila. Tila itu apa? Cet, butuh cet. Ya kalau jumlahnya ta'ajjub, cetnya beda. Kalau istifham, cetnya beda. Cet kan. Barokah. Maulidan. Iya kemarin, tadi malam ada maulidan juga. Anak-anak kecil, anak-anak yang belajar Al-Quran. Cetak deh. Wa yumayyizu ba'dha min ba'd. Jadi model kalimat itu bisa diidentifikasi beda beda lagunya, bukan saja beda i'rabnya. Sementara ini orang mengabaikan apa yang dinamakan musik atau warna suara di luar kebahasaan itu. Yang hanya dipentingkan adalah i'rabnya. Nah, kalau sudah berbicara i'rab itu ada amil, ada operatornya, ada penyebabnya. Mengapa orang Arab seperti itu? Karena pada waktu munculnya ilmu nahwu dulu itu, filsafat keilmuan yang berkembang di situ adalah al-falsafah as-sababiyah, kausalitas. Mengapa kertas ini terbakar? Karena ada api, penyebabnya api. Mengapa arek iki kok nilai ujiannya bagus? Sebabnya dia belajar. Apa arek iki pinter, biasa untuk kelas, tapi kok anjlok? Ya, soalnya dene main game terus, gak belajar. Jadi ada sebab musabab. Itu namanya filsafat sabab musabab yang ditentang oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali tentang enggak. Semuanya karena takdir Allah. Karena semuanya karena takdir Allah, kemauan Allah. Nek Allah bilang terbakar ya terbakar. Contohnya Nabi Ibrahim. Sebabnya ada api. Mengapa kok tidak terbakar? Jadi musabab itu tidak selalu ada sabab. Tapi di situ ada tangan Allah, ada Al-Ghazali. Makanya nah, itu kemudian filsafat sababiyah itu diterapkan dalam bidang bahasa. Mengapa kok ono amil fi'il? Mengapa mubtada ke marfu? Marfu'un bil ibtida. Nek Kufah mubtada marfu karena dimarfukan khobar. Khobar marfu dimarfukan oleh mubtada. Kalau Basra mubtada marfu karena di permulaan bil ibtida, marfu'un bil ibtida. Nah, khobar marfu karena ada mubtada, karena mubtada karena khobar, itu sabab. Jadi semuanya itu dilihat dari amil yang merupakan sabab dan makmul yang disababi. Makanya ketika da'a Musa, da'a amilnya amil marfu, Musanya makmul musabab mestinya harus marfu. Karena nggak kelihatan Musa, maka diuber sampai ono, sampai dimukaddarkan
takdiruhu muqaddaratun ala akhirih karena isim maksud. Sampai ada argumentasinya. Iya, ya sampai dikejar soalnya setiap sabab ada musabab, ada amil, ada makmul, dan makmul inilah yang menjadi dhamma atau fathah dan kasrah. Karena pada waktu itu falsafat sababiyahnya yang tersebar pada waktu zaman itu. Seperti mengapa tulisan Nepti, kaum Nepti itu mempengaruhi penulisan Al-Quran zamannya Utsman ibn Affan. Ya karena pada waktu itu tulisan itu yang tersebar pada waktu itu ya tulisan model Nepti. Ketika dipanjangkan tidak usah alif, alamin kaum alif ya, ayo alamin gitu ada, asola wawunya. Itu tulisan Nepti juga pada waktu itu yang dominan karena Al-Quran itu tidak lagi campur tangan Allah, itu sudah makhluk. Mushaf itu sudah makhluk, yang asli itu yang dilakul mahfud, kalam nafsi katakan, kalam nafsi itu Al-Quran. La yamassuhul mutahhar itu hunya itu sudah kembali pada mushaf tidak. Makanya kalau Syafi'i hunya kembali pada mushaf. Buku yang lain, karena apa kembali kepada mushaf ya, yang nyata kan la yamassuhu, jadi harus berwudu. Tapi yang lain, imam yang lain Hanafi ya, itu la yamassu ilal mutahharun. Mutahharun itu siapa? Malaikat. Yang mana manusia itu ya di situ diartikan mutahharun itu tidak tohara wudu adat, tapi sudah bersih secara khalqi. Makanya mutahharun itu malaikat, tidak sentuh oleh malaikat. Maka yang dimaksud yang tidak boleh disentuh itu yang di Lauhul Mahfuz, yang diturunkan di bulan Ramadan itu, bukan yang diturunkan kepada Nabi. Ya wis, jadi penguasaan bahasa itu penting. Pak cukup terjemahan toh. Salah bisa terjemahan. Wa yaj'alu likullin minha naw'an minal istiqlal wal qiyan al khas. Qiyan itu eksistensi bahasa kita ya, wujud. Jadi masing-masing itu independen dan mempunyai eksistensi yang khusus. Seperti istifham. Eksistensi istifham itu mesti naik. Belakangnya naik. Ja Muhammad, nah itu naik. Ya. Musiknya naik. Intonasinya naik. Ta'ajub pun juga begitu. Memberitakan juga begitu. Ja Muhammad. Habib turun dia. Macam-macam. Wayam bagi anja alaman nas anak tila. Oh wahada tila fi dirasatina hadi tumathilu al-gawair as-sautiyah alati taksu al-mantuq kullah. Jadi dalam studi ini yang dimaksud dengan cat warna tadi itu, dalam studi ini itu merupakan studi tentang fenomena-fenomena suara yang membungkus taksu, itu yang membungkus kiswah, kisah itu pakaian yang membungkus ujaran semuanya. Ya. Wa laki matiha, ya, yang pada puncaknya, kimma puncaknya, bahkan keseluruhannya kulluha dinamakan tanzim. Wa bisuwarihi wa alwani mukhtalifah. Ya, intonasi dan macam-macam suara yang bermacam-macam. Wa yang bagi andi alaman nas, bahwa orang itu harus paham anatila cat itu guna laisa litazwid aulatil andor, bahwa cat itu tidak saja untuk memalingkan pandangan,
tazwid atau lafzil andor wa innama huwa unsurun asasi fi tasyidil abniyah, bahwa tetnya ujaran atau intonasi itu bukanlah hanya untuk memalingkan pandangan, menarik saja, tapi merupakan unsur yang dasar, yang prinsip di dalam membangun sayyada yusayyid, itu membangun atau mendirikan bangunan. Yarbitu labinatiha ba'dua biba'din, sebab awas labin ya, bacanya labin, jamaknya labinat, tulisannya podo, lam bak nun, was ya, tulisannya podo, sing sitok fathah, sing sitok kasro. Kalau dibaca laban itu susu, kalau labin itu boto, batu merah itu loh, batu merah. Jadi untuk membangun suatu bangunan itu butuh batu merah, labin. Jadi A dengan I itu fonem karena membedakan makna laban dengan labin. Kalau laban susu, kalau labin batu merah, jamaknya labinat. Sebab yang namanya intonasi musik suara itu yang mengikat antara batu merah yang satu dengan batu merah yang lainnya, alias seperti semen. Nah, ya, pengikat. Yarbitu labinatiha, ya labinatiha bacanya, itu maf'ul bi dulu. Yarbitu labinatiha ba'dua biba'din, baru fa'il. Wa yunasiku tatabu'atiha wa yukhilu kullan minha kianan mutafarridan fi bina'i wa tilaihi fatanwim awil musiqa al kalam amilun fa'ilun fi tanmitit taraqib wa dalilu sihhatiha al kharijiyah allati tafi bi mutabaqatihi li muqtadul hal wa maqsudil mutakallim. Wa yunasiku, apa yunasiku itu? Al-munasik itu koordinator. Dengan bahasa lainnya nadzama yunadimu, mengatur atau yunasiku. At-tansik itu koordinasi. Jadi tanggim itu bisa mengkoordinasi urutan-urutan kata dalam kalimat. Wa yukhilu kulan minakiyanan mutafarridan, dan menjadikan setiap dari bagian itu menjadi yukhilu itu yarji, menjadi referensi, bereferensi ya. Referensi itu bahasanya bisa marji, bisa ikhalah, bisa mereferensikan wujud yang kianan, ekstensi yang mandiri di dalam bangunannya. Watilahi fatanhim au musikul kalam amilun fa'ilun, bahwa intonasi itu merupakan musik ujaran, amilun fa'ilun yang merupakan faktor, fa'ilun yang efektif, fitanmin tarkib, di dalam membuat model struktur. Tanmid itu membuat model. Wa dalilu sihhatiyah al kharijiyah, dan merupakan dalil bahwa kalimat yang diucapkan itu benar secara eksternal dari segi kharijiyah. Jadi kalau tanggim itu unsur luar, tapi kalau i'rab tarkib itu unsur dalam. Itu saja ya, unsur dalam, internal. Ala sihhatil kharijiyah ala tafi bi mutabaqatihi. Apa tafi itu? Wafa yafi. Ada rojulun wafiyun, al kalbu huwa hayawanun wafiyun di sayyidi. Anjing itu adalah hewan yang setia terhadap tuannya, wafiyun, penuh, loyal. Jadi tanggim itu memenuhi tafi bimutabaqati limuqtadul hal. Jadi memenuhi unsur supaya dia sesuai dengan keadaannya. Limuqtadul hal wa maksudul mutakallim, maksudul
memenuhi syarat maksud daripada mutakallim. Ya, maksud mutakallim itu yang membesarkan itu namanya orangnya namanya Austin. Namanya Austin. Disambirek kau. Iku jajan rontokan mau bengi. Falillahi darku ya Abal Aswad qad wa'aita wa adrakta hadzal janib al-muhim min sihhatil kalam wa kaifiyatil ityan bihi ala wujuhi al-muqarrar lahu nadharan wa tatbiqan. Walillahi daruka iki macane atau duruka, walillahi duruka. Bagi Allah itu engkau adalah seperti permata. Durun permata. Kalau garun itu susu. Oh, struktur apa? Struktur apa? Ya itu ungkapan itu. Duru. Kemudian menjadi durrotun nasihin. Durro itu permata. Jadi jangan sampai dur dengan dar beda. Katakan dengan doma. Kalau dar itu susu, laban. Kalau dur itu permata. Nah, kalau permatanya satu, tambah tak, durrotun. Permatanya orang-orang yang memberikan nasihat menjadi durrotun nasihin. Itu sebuah nama kitab. Masyhur. Ya, balilahi durruka ya Abal Aswad. Faqad wa'aita, kamu telah sadar. Wa adrakta hadzal janib al-muhim. Kamu telah memahami, telah menjangkau aspek yang penting ini dari ujaran yang benar, wa kaifiyatil ityan bihi, dan cara bagaimana mendatangkan ucapan yang benar itu ala wujuhil muqarrar lahu nadharan wa tatbiqan, baik secara teoritis maupun terapan. Nadharan wa tatbiqan. Ya, Abul Aswad itu yang muncul. Walana huna anatasa'al. Nah, di sini kami bertanya, akan alim ulama ila arabiyya fil qadim ma'rifatun bit tanwin aw musikal kalam wa idraku lidawrihi wa wadai fi darsil lughawi. Nah, di sini kami bertanya, apakah ulama bahasa Arab dulu itu mengetahui intonasi ini atau musik ujaran ini dan memahami perannya dan fungsinya dalam studi kebahasaan. Nah, dijawab, ar-ra'yu indana anna ulama al-arabiyyah sa'num bidzalika sa'nu sa'irin nas. Ya, bahwa bagi kami ulama-ulama terdahulu itu keadaannya seperti ya orang pada umumnya. Khabaru tanggim wa marasuhu fi ada'i bil fi'lil kalam. Mereka telah menjadi berpengalaman, berkecimpung secara langsung dengan intonasi wa marasuhu dan melakukannya fi adaihim al-fi'li lil kalam. Ya, dalam mewujudkan ujaran itu. Innahum fa'alu dzalika la bitalqin wa ta'lim al-marsum. Mereka tidak dituntun talqin atau ta'lim al-marsum atau pembelajaran yang digambarkan qawaidnya wal qawanin. Wa inama kanu ya'tuna ala wajhi sahih. Pokoknya mereka benar sekalipun tidak tahu ini apa namanya bil ada awis saliqah wa durba, yaitu dengan saliqah itu secara alami dia atau latihan. Kama kan yaqaluna ma al-ahdath al-lughawiyah al-ukhra, bagaimana juga masalah-masalah kebahasan yang lain min aswat wa siyaghin sorfiyah wa taraqib nahwiyah ila akhirih. Wis tak kandhani lagi yang benar. Wong Arab ngomongnya bahasa apa wong Arab? Di bahasa Arab. Mereka berbicara dengan bahasa Arab, dengan i'rabnya secara saliqah, secara alami, sudah benar.
Tapi mereka tidak tahu ini istilahnya apa, ini mubtada khabar enggak. Itu baru muncul setelah diilmukan, dijadikan ilmu. Wes. Syafi'i Hanafi itu tahun pira? 200 lebih. 4 setelah 200 tahun. 2 abad. 2 abad. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Baru ada qawaid fiqhiyah itu ada, usul fikih itu baru ada. Di zaman Nabi ya, kan qawaid kan usul fikih mana? Enggak, mereka sudah berusul fikih, tidak ditafsir. Tidak diilmukan, belum jadi ilmu. Sudah jadi perilaku aja. Pokoknya ini ada perintah, nanti wajib, sudah gitu aja. Tapi setelah jadi ilmu menjadi kullu amrin ya dulu ala luzum atau ala lujum. Padahal beda antara wajib dengan fardu, antara Syafi'i dengan Hanafi. Kalau dilalanya itu qot'iyah itu fardu Hanafi. Tapi kalau makanya orang yang mengingkari fardu itu kafir. Karena perintahnya itu qot'i. Tapi kalau mengingkari wajib, enggak. Karena dilalanya doninya. Ngerti ya aku suruh pikir. Nah, baru ada itu dikawaidkan menjadi ilmu setelah 200 tahun. Nah, ilmu nahwu juga begitu. Zamannya Imam Khalil bin Ahmad meninggal tahun 176. Ya, sudah hampir 200 baru. Tapi mereka sudah mengucapkan alhamdulillah secara alami sudah. Mereka sudah mengatakan ja'ar rajulu, enggak tahu itu namanya nanti fa'il apa enggak tahu. Gitu loh ya. Jadi ilmu itu sudah ada. Ilmu itu sudah ada. Ilmuwan lah yang menguak itu dengan penelitian induktif dan sebagainya, itu ilmuwan. Jadi ilmu itu sudah ada, tinggal manusia itu menyingkap aja. Seperti air, sudah ada air itu, tapi setelah itu dirumuskan menjadi H2O misalnya, itu baru nanti setelah penelitian. Di zaman Nabi kita usul hadis itu, ya bro. Kapan orang usul hadis itu? Zaman Nabi gak ono. Terus bid'ah ono kan? Bid'ah ada. Usul fikih bid'ah zaman Nabi gak ono. Nah, urai. Baru diilmukan nanti. Pangeran sifatnya piro, sifat 20 kapan dirumuskan? Ya Syariah setelah sekian tahun. Yesus dituhankan menjadi anak Tuhan, kalamullah yang menjelma jadi manusia, kapan dirumuskan? Ya nanti. Setelahnya, setelah sekian tahun. Fatanghim unsurun mukammil lil mantuq la yanfaqu anhu amaratu sihhati wa wafaihi. Maka tanghim itu merupakan unsur penyempurna saja. Ya, makanya masuk apa? Masuk tsanawiyah atau secondary, tidak masuk yang primer. Yang primer itu yang konsonan sama vokal. Fatanghim unsurun mukammil lil mantuq la yanfaqu anhu, tidak bisa terpisahkan. La yanfaqu anhu. Wa amaratu sihhatihi, dan merupakan tanda kalau ucapan itu benar dengan tanghim itu. Wa wafaihi bil makna al maksud, dan dapat menyampaikan
makna yang dituju, yaitu mana fungsionalnya, mana istifham atau mana ta'ajjub atau makna takriri, khobari dan sebagainya. Itu yang dimaksud makna itu ya. Wifqan linawiyati tarokib wa nawiyati maqamatil kalam, sesuai dengan variasi struktur ya dan variasi konteksnya, di mana konteksnya. Termasuk penting adalah ilmu lafaz itu, tapi jarang dipelajari oleh orang. Jadi ini termasuk dia katakan musik. Musik lah. Ya musik itu lah. Berarti ulama dulu ketika menghargai musik kan tidak musik gini. Berarti lagu-lagu yang memang bahasanya mereka tidak mau musik, Pak. Ini bahasa baru lah. Baru. Kalau mungkin kata-kata musik itu diambil dari bahasa Arab juga. Ya karena pencipta musik itu kan Al-Farabi. Al-Farabi itu ahli musik itu. Ayo. Tapi istilah di sini kan kalam juga musikul kalam. Ya musikul kalam. Musikul kalam itu dimaksud ya intonasi tadi itu. Iya, intonasi. Dan itu sesuatu yang selalu meliputi, selalu ikut, nggak bisa tidak. Karena bahasanya bahasa verbal. Dan itu sempurna. Ada musiknya, ada penekanannya, ya ada macam-macam. Bahasanya macam-macam. Tapi bisa memungkinkan ini juga saja. Bisa memungkinkan. Ya makna. Salah paham juga kadang. Iya. Dia lagi marah, lagi bertanya malam gini. Nah ditulis gak ono. Tapi di WA Iya. Kayak emoji kayak apa? Tapi gak ngerti deh, cuma ipo-ipo gitu. Ya kalau dalam tulisan dulu udah ada, sekarang sudah ada. Misalnya takjub itu kayak tanda seru ini. Nek takon itu kayak itu. Nek berita ndak ono. Nek berhenti ono koma titik ono. Aslinya ada ono koma titik. Itu namanya alamatut tarkim. Nah, secara tenis ini dhisik. Pindah ke sorof. Sadal uruf. Halaman biru ibu dulu ya. Penting ilmu asal itu penting. aswat. Tiga aswat. Halaman biru apa ini? Pak bodoh. Tapi ada yang baru. Tapi Babnya taksimus sadis dan fi'li. taksimus salis pilih. Babnya. Yang kemarin sudah nyampe ini. Fa'ala yuf'alu. Terakhir. Fa'ala yuf'ulu, fa'ala yuf'ilu, fa'ala yuf'alu. Taksim salis ya. Awal sani wes ya. Sudah. Kemarin itu Wajib. taksimus sadis dan fi'li. Yang bab itu fa'ala yuf'ulu, fa'ala yuf'ilu, fa'ala yuf'alu. Layak itu loh sih. Tulisan, tulisan pahala. Terakhir fa'ala
taksimul kalimah. Taksimul kalimah tak? Ya, taksimul salis lil fi'li Mizan Sarfi 61 kan. Al-Babul Awal taksimul awal lil fi'li sudah. Taksimul tsani lil fi'li ya. Terus aksamul soqim, aksamul muqtal, taksimul tsalits lil fi'li wis iku. Bisa sampai tajarrud wa ziyadah, taksimul kul sudah dia. Taksimul salis lil fi'li. Sudah dia. Sampai bab itu kan, sampai bab 3 yang fa'ala yang fa'al itu. Babus salis Ustaz. Al-babus salis 64 harus. 62 Abu Tsani fa'ala yaf'ilu 64. Abu Tsalis fa'ala yaf'alu itu ya? Oke. Iya, fataha yaftahu dhahaba yadhabu. Cirinya bab fa'ala yaf'alu kan yang pertama kan fa'ala yaf'ulu ya. Yang kedua fa'ala yaf'ilu doroba yaf'ilu. Yang ketiga fa'ala yaf'alu fataha yaftahu. Fathu dhammin fathu kasrin fathani. Fathah. Itu kebanyakan ain fi'il dan lamnya itu terdiri dari huruf halak. Huruf halak itu apa? Ha, apa mana? Ha, hamzah, kha, ain, ghain. Contoh, qara'a ono hamzahe. Dhahaba ono hae. Ya. Dhahaba ya tahu. Semua fathah ya tahu ono hae. Ya. Jadi ikut pembagian fa'ala yaf'alu kalau ada huruf halaknya di ain fi'il atau lamul fi'linya, ono huruf halaknya. Fathah yaftahu. Kadang kan kita bilang apa kan bingung maca kitab ngono. Iki diwaca fathah yafti atau fathah yaftuhu. Oh, iki ono anu huruf halake waca yaftahu. Atau yang modern dia kate. Jadi barokati paling enak. Di sana. Tapi membuat bodoh katanya Ustaz Nasir. Tapi itu juga katanya bersanad ya antara difatahkan dan tidak dari guru. Harokat akhir i'rab yang terakhir itu yang menciptakan adalah Abul Aswad Ad-Duwali. Kalau ini bisa diterima dengan apa yang dinamakan oleh orang modern metodenya observasi langsung, al-mulahadhah al-mubashirah. Itu metodenya sudah dikenal oleh Abul Aswad Ad-Duwali. Apa? Ketika dia menyuruh muridnya untuk melihat bentuk bibirnya ketika mengucapkan itu. Fa idza ra'aitani aftahu fami dok nuqtatan fawqal harfi. Jadi kalau kamu melihat saya membuka akan buka. Berarti itu dan menyuruh memberikan titik. Belum berupa fathah. Tolongnya enggak, masih titik dulu. Belum, masih titik. Jadi titik di atas huruf itu fathah. Fa idza ra'aitani aksiru kami dok nuqtatan taktal harfi. Dengan tinta abang di bawah huruf itu berarti kasroh. Fa idza ra'aitani adummu dhamma ngumpul nong ini ya adummu safataya dok nuqtatan bainal harfi. Dulu dhamma itu enggak ditulis gini, tapi di muka huruf. Di muka huruf, titik di muka huruf. Ini jadi biar ngono. Nah, metode ini namanya metode al-mulahadhah al-mubashirah dan disepakati oleh orang modern juga. Observasi langsung. Jadi dilihat observasi langsung. Ternyata orang Arab ya pinter ya.
Indonesia sih gak kenal klambi ya, semua doa tuh. Misalnya alhamdulillah. Dulu tulisannya alhamdulillah itu yang titik ya. Itu khas. Nah huruf mati ya soalnya. Nah, nek doma sini. Nah, ini. Jadi sampai kalau menemukan manuskrip lama belum ada itu tulisannya terus dipanjang no. Terus kok nek dipanjang no iki fathah. Nah, ini fathah. Fa idza ra'aitani aftahu fami dok nuktotan dengan kita apa? Nuktotan fauqal harfi fathah. Nek kasra nek doma duk ngarepe. Tapi yang harokat yang diciptakan oleh siapa? Abul Aswad Ad-Duali itu harokat akhir loh, bukan harokat sing njero loh kan. Bukan. Lah baru perkembangan selanjutnya perlu harokat juga. Maka itu kembali jasanya Yahya bin Ya'mur. Yahya bin Ya'mur yang memberikan harokat di dalamnya. Yahya bin Ya'mur. Tahun berapa? Tahun biru, Terus ke atas pokoknya. Iya, iya. Pokoknya sebelum 200 kayak belum. Mau banget, nggak terlihat, segeran. Allah. Hafal itu. Iya, ya. Contohnya seperti apa? Zahaba ya gabu. Ono huruf haram enggak? Ada hak. Sa'a yas'a, ono ain. Ono wado'a ya do'u, ain. Waqa'a ya qa'u, ain. Terus wahala hak. Yuhalu. Wa'alaha hak. Sa'ala hamzah. Terus qara'a hamzah dan sebagainya. Jadi kalau ketemu huruf halak, ain fi'il atau lam fi'ilnya kebanyakan masuk bab yang ketiga, fa'ala yaf'alu. Berarti sebagian besar begitu kan ya? Iya. Tapi bisa dimungkinkan ada yang tidak, seperti roja ayar jauh, roja ayar jiu, ain. Tapi yarju, tapi orang Arab sebagian ada yarja, irja, daya irja. Jadi ini lahjah saja, dialek aja, ada irja. Nah semuanya irja. Tapi kalau di apa komus al munawir itu memang sudah Sudah yang banyak yang masuk lah. Wa kullu ma kanat ainuhu maftuha fil madhi wal mudhari' fa huwa khalaqiyul ain au lam wa laysa kullu ma kana khalaqiyan kana maftuhan fihima wa huruful khalaq sitta hamzah ha kha kha ain ya. Jadi setiap yang ain fiilnya itu fathah di madhi dan di mudhari' dan dia termasuk khalaqiyul ain, termasuk huruf khalaq ain fiilnya atau lamnya, fa'ala ainnya atau lamnya, walaysa kullu makana khalaqiyan kana maftuhan bihi.
Tapi tidak sebaliknya ya. Setiap yang huruf halak mesti difathah, tidak belum, tidak. Seperti roja'a yang jauh, roja'a yang jauh. Tapi kalau semua yang fa'ala yaf'alu pasti ada huruf halaknya, ain atau lamnya. Tapi tidak semua yang berhuruf halak itu pasti fa'ala yaf'alu, itu sebaliknya. Wa ma jaa min hadzal bab biduni harfin khalaqi fasadun. Nah, kalau di bab fa'ala yaf'alu itu tanpa huruf halak itu menyalahi kaidah. Oleh ini kira. Oleh secara bahasa. Oleh. Ini pemaksaan ini, pemaksaan. Ka'abayakba itu contohnya, abayakba. Tanpa alayaf'alu abayakba. Huruf halaknya mana? Tidak ada. Kalau mana yang na'u, ain boleh. Tapi abayakba, sal guys. Wahalaka itu halaka yahlaku. Tapi biasanya halaka yahliku ya. Tahlik biasa. Li. Di sini enggak ini yang halaka yahlaku. Jadi ada dua kalau gitu, ada halaka yahlaku, ada halaka yahliku. Yang biasanya takrui yahliku ya. Tidak yahlak, tapi di sini halaka yahlaku. Makanya dikatakan sal. Karena tidak ada huruf halaknya. Ya, iya. Wa yahlaku fi ihdalu wataihi, ini di salah satu dialeknya. Jadi memang halaka yahliku atau halaka yahlaku itu kedua-duanya adalah dialek lahja itu. Yang yahlaku itu dialek yang sad. Au min tadakhulil lughat, atau karena overlapping. Tadakhul itu overlapping. Ya, overlap antara bahasa-bahasa itu. Orang sing ngomong yahlaku, ada yang yahliku. Seperti rokana yarkanu, kola yakla itu, ya kola yakla. Yang saya tahu biasanya kola yakli, oleh. Yang ada rokana yarkunu, tapi ini yarkanu. Makanya ini lahja. Kola yakli, goyru fasi ya, makanya goyru fasi, kan goyru fasi. Kola yakli itu goyru fasi, yang benar itu kola yakla, enggak yakli. Wabako ya beko, ya beko. Enggak ada juga ini bak. Tapi enggak bakia. Bakia yang beko mestinya. Yang fase itu bakia ya beko. Ini bako ya beko itu san. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, bukan ma baqot, ma baqiyat. Wa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Bakia ya beko yang fase. Kalau bako ya beko san. Ya beko waktu. Kalau ya beko bener nek fi'il mudhari, tapi digabung sampai fi'il madhi. Berarti kasro qafnya, ain fi'ilnya kasro, bakia ya beko, bakiat. Dia yang gol. Dia yang gol. Nah itu lughatul thayy. Ya, itu bako ya beko itu lughatul thayy. Tadi itu dialek. Wal asru kasru ain. Nah itu bakia. Asalnya itu bakia ya beko. Kalau bako ya beko ikut fa'ala yaf'alu itu san. Ya, karena itu lahja Bani Thayy. Walakinnahum qalabu fatha takfifan. Nah, tapi mereka mestinya baqiya ya bako menjadi bako karena takfifan, lebih ringan. Kalau bako fathah terus lebih ringan daripada i meronok a, baqiya. Wa hadza qiyasun indahu. Saiki bab al-bab rabi' fa'ila yaf'alu. Alima ya'lamu.
Bikasil ain fil madi wa fathiyah fil mudhari. Ka fariha yafrahu. Salah model. Nah, ini fariha itu ono kae. Huruf halak. Fari. Nah, Fa-nya. nah, tidak semua yang berhak pasti fa'ala yaf'alu. Tapi nek fa'ala yaf'alu mesti ono huruf halak pasti. Tapi tidak semua yang berhuruf halak itu ikut fa'ala. Seperti ini, fariha, enggak faroha yafrahu. Fariha yafrahu. Itu apa sih anunya ya? Klasifikasinya fi'il jadi fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Itu Sima. kalau kolamun kolamani aklam gitu ya. Kalau fariha yafrahu atau fa'ala yaf'alu atau fa'ula yaf'ulu itu tasrif bizaman namanya. Tasrif. As-sorof tasrif bizaman. Jadi bukan sorof lagi tapi tasrif ya. Tasrif bizaman. Perpindahan mana itu? Harakat itu. Iya, fa'ala yaf'alu. Itu klasifikasinya itu tasrif, bukan sorof, beda ya. Sorof dengan tasrif berbeda. Tapi ada yang menyamankan. Kalau sorof itu ya murfem itu, kalau tasrif itu ya Istilah. ta'atif terambil dari kata apa itu tasrif. Fariha yafrahu, alima ya'lamu, wajila yaujalu, ya bisa yaibasu, wa khofa ya khofu, wa haba ya habu. Kalau khofa berarti asalnya khowifa, bukan khowafa. Mulibati wawu alifan khowifa, karena dia ikut fa'ila yaf'alu. Qawiya yaqwa, wajah yauji, wa adha ya'addu, wa amina ya'manu, wa sa'ima yas'amu. Ini ono hamzah, tapi tidak ikut bab fa'ala yaf'alu. Makanya tidak semua yang ada huruf halaknya itu ikut. Tapi yang ikut bab fa'ala yaf'alu pasti ada huruf halaknya. Sa'ama yas'amu ini sa'ama yas'amu tidak ikut bab fa'ala yaf'alu. Sa'ima itu bukan sa'ama. Sa'ima yas'amu itu apa? Sa'ama bosan. Kalau sodi'a yasda'u itu ono hamzah juga, tapi tidak ikut soda'a yasda'u, tapi sodi'a yasda'u. Apa soda itu? Soda itu berkarat apa ya? Nayeng. Sodi'a yasda' itu hamzah. Sodi'a yasda'u berkarat. As-soda, zohar soda, zohar as-soda bil jawala itu timbul karatan, ini sudah mundur. Wayati min hadzal bab al-af'al ad-dala 'ala al-farq wa tawabihi wal inqila wal khulu wal alwan wal uyub wal khilqu ad-dhahira allati tuzkaru li taqliyatil insan fil Ghazali kafariha wa tariba wa batara. Nah, fi'il yang dari fa'ila yaf'alu ini wayati min hadzal bab al-af'al fi'il yang maknanya itu menunjukkan gembira. Seperti fariha wa tawabihi. Susah. Ada gembira, ada apa ya macam-macam. Susah. Perasaan. Wal intila atau menunjukkan penuh atau khulu kosong. Wal alwan wal uyub atau menunjukkan warna dan aib. Wal khilaqu dhahira itu jamak dari khilqah. Khilqah lain dengan khalqu. Khilqah itu perbuatan hay'ah khilqah. Alat itu zikar litakliyatil insan yang disebutkan untuk memaniskan manusia fil ghazal dalam merayu. Ghazal itu merayu. Ada syair namanya syair ghazal.
itu merayu. Seperti fariha wa toriba. Mutrib itu apa mutrib? Itu kan itu toriba. Mutrib itu penyanyi, bahasa Arabnya mutriba. Mutrib. Tok. Ini dari ini toriba ini, toriba. Toroban wasti besaro itu namanya tiba itu apa itu? Fantazal arsu toroban wasti besaro. Toroban itu ya Makhluk iya. Bukan ya, toroban. gelisah bukan? Bukan istibsar apa gembira. Toroban wasti besaro. Makanya al-ars di langit itu ya al-ars itu goncang ihtazal arsu karena apa? Makuli ajri toroban wasti besaro dan kelahiran Nabi. Toroban wasti besaro. Jadi kursi Makanya tiba. tiba. Tadi mana tiba? Makhluk iya. Makhluk iya. Usul lagi. Musim al-dibai. Wabataro wa asi batiro ini batiro wa asiro wa ghadiba wa hasina. Jadi gembira ya susah Batal. apa batiro kalau baitori itu atau bibul baitori itu dokter hewan kalau baterai batori ya bukan batiro Jadi besar juga berarti pakai. Banyak senang ya. ya banyak kata-kata yang diserap oleh orang barat dari Arab banyak seperti admiral itu Amirul Bakri Amirul Bakri televisi itu tala sama fasa televisi itu visi itu tala itu jauh visi itu kan melihat. Di zamannya dinasti Abbasiyah itu tapi bahasa Arab kan sangat menguasai ya. Sangat menguasai. Jadi bahasa itu akan tersebar kalau diikuti dengan budayanya maju. Kalau budayanya maju. Saya itu Inggris, istilah apa itu Inggris. Berarti di era itu istilah-istilah itu apa? Arab. Penguatan dari Arab ya. Arab dah ono, Inggris ya dah ono. Apa sih ya? Dan itu dilakukan oleh penerjemahan dari buku-buku Yunani itu diterjemahkan oleh orang Kristen bukan orang Islam, yaitu Hunain bin Ishaq penerjemahannya. Banyak buku-buku dari Yunani diterjemahkan dalam bahasa Arab itu oleh Hunain bin Ishaq, seorang Nasrani. Sabi'a yasba'u lah, sabi'a no aine tapi ikut fa'ila. Sabi'a yasba'u. Waria, yaro, sakaro. Kalau sakaro itu sakiro atau sakaro? Sakaro. Sakiro ya? Iya. Yang benar ya sakiro karena babnya fa'ila. Sakiro. Kalau anu sakaro mestinya. Dari dialek aja, bisa sakiro, bisa sakaro. Mabuk Ka'atisa domi ayat ma'u Atisa ngelak domi ayo ngelak Sodia Wahayama Rojulun haimun itu orang yang tidak tahu tujuan, sempoyongan, jalan sempoyongan haim. Kakamiro wasawida merah, hitam. Ka'awiro akwar. Akwar itu orang yang matanya terok, juling. Awiro. Terus amisa, wajahiro. Kagoyido,
Wahayifa walami yang buah itu. Jalan ketemu sama Jarang ketemu. Tapi ini ngomong. Ya karena yang dipelajari itu dalam buku-buku itu banyakkan 2000 kata yang paling banyak dipakai. Jadi ada studi statistik tentang kata-kata, tentang mufrodat. Mufrodat mana yang paling banyak dipakai? Itu namanya al-mufrodat as-sa'iyah. Al-mufrodat as-sa'iyah saya punya itu. Jadi ada di ranking 2000 kata yang paling banyak dipakai. Dalam teori, orang yang menguasai 500 kata saja, dari 0 sampai 500 kata, dari mufrodat yang paling banyak dipakai, dia sudah bisa berkomunikasi. 500 saja, asal dia menguasai mufrodat yang paling banyak dipakai dalam statistik. Gitu. Tapi kalau berbicara tentang aspek-aspek keilmuan yang tertentu, spesialis ilmu tentang bangunan, kelistrikan, tidak bisa. Itu harus 2000 kata yang paling banyak dipakai. Harus 2000 kata yang paling banyak apa dipakai. istilahnya? Hukul kata. Itu medan makna kalau itu medan. Kalau ini bukan medan maknanya, tapi Jumlah. hasil riset dari majalah, dari buku ini semuanya. Setelah di statistik, mana rankingnya yang paling tinggi? Ternyata apa ya rankingnya yang paling tinggi? V Pak, nomor 1 Pak, V itu lalu ya V. Iya. Ternyata V. Nah, dalam pembelajaran misalnya waro'a atau kholfa, lihat ranking berapa waro'a, ranking berapa kholfa. Ternyata yang paling banyak dipakai waro'a daripada kholfa. Jadi waro'a dengan kholfa. Jalasa dengan qo'adah, dari mana yang dibacakan dulu? Jelas. Ya. Nanti dilihat jalasa itu berapa rankingnya, qo'adah berapa. Itu ada. Itu meresahkan untuk harus dipakai atau boleh-boleh saja? Ya boleh-boleh saja, tapi kalau yang dipelajari itu yang paling banyak dipakai, berarti kan banyak dipergunakan, tepat dipergunakan. Artinya bermanfaat untuk dipergunakan. Daripada kata-kata yang aneh-aneh, tidak akan keluar. Itu sudah sampai maju begitu pembelajaran bahasa itu. Dan kebetulan ada 2. Yang satu hasil statistik diterbitkan dari King Saud University oleh Daud Abdu Ar-Rajahi. Yang satu lagi dari Universitas Ummul Qura, yaitu Mufrodat Makkah, Qaimatu Mufrodat Makkah. Yang memimpin Tamam Hasan. Tamam Hasan itu pernah dipinjam oleh Ummul Qura. Jadi penasihat di sana. Ya. Tahun berapa gitu ada. Itu ada. Dua-duanya saya punya. Yang download itu apa sih? Kalau mufrodat as-sa'iyah ada. Ada. Kedua-duanya ada, di download ada. Ada Qaimatu Makkah dengan Al-Mufrodat as-Sa'iyah. Kalau itu diajarkan itu ya ekonomis praktis. Ada Al-Mufrodat as-Sa'iyah. Itu bisa di download bisa. Al-Mufrodat as-Sa'iyah ini terbitan King Saud University. Ada Qaimatu Makkah dengan Mufrodat as-Sa'iyah. Qaimah itu daftar. Qaimatu Makkah karena di Ummul Qura namanya Qaimatu Makkah dengan Mufrodat as-Sa'iyah. Nah, cara menghitungnya beda, antara ini dengan ini beda. Kalau ini rankingnya itu nanti di ranking nomor 1 sampai ranking 2000. Sampai nomor 1 sampai nomor 2000 kalau ini. Ya. Nanti 1 sampai 50 dulu, kemudian 51 sampai 100, 150 sampai. Jadi nanti kita lihat kolam itu berapa. Kalau ini, nah, kalau Qaimatu Makkah tingkat Sa'iyahnya itu
Kalau jarang dipakai, hasil statistiknya itu rendah, berarti 1 ya. Di atasnya 2, 3, 4. 4 ini kalau ada nilai 4 berarti banyak Pak. Itu cara statistiknya di Qaimatu Makarim Mufradul Tasawuf. Pelajaran bahasa itu begitu maju. Wongnya nggak bermaju. Al-babul khamis faula yaf'ulu itu jarang ada ya. Itu nanti kita pelajari pada minggu yang akan datang aja.